Tiga faktor yang menyebabkan motor tidak menyala atau susah menyala. Pada video ini saya akan menjelaskan dengan detail agar teman-teman tidak kebingungan kenapa motor ini tidak bisa menyala. Oke, langsung saja faktor yang pertama. Yang pertama itu saya sebutkan keseluruhannya dulu, nanti baru ngeceknya ya. Yang pertama harus ada api itu dari busi ini harus meletik ya. Yang kedua kompresi itu ketika ini dicopot dia harus ada isapan. Yang ketiga harus bensin ini benar-benar lancar atau tidak ada sumbatan. Nah, kadang teman-teman sudah meneliti semua, di sini ada api, kompresi juga ada, bensin juga tidak habis di tangki, namun tidak bisa menyala atau susah menyala. Oke, langsung saja dimulai dari awal untuk ngecek api dan pastikan hasilnya itu maksimal semua. Yang pertama kita cek seperti ini. Kita menggunakan busi atau tidak menggunakan busi juga bisa, ditempel di masa, kemudian kontak on dan digenjot, harus ada percikan. Nah, seperti itu ya, harus ada percikan dan seharusnya apinya itu besar dan biru. Nah, ini yang menjadi catatan pada api ini. Kalau api kuning kadang juga bisa menyala namun susah. Nah, di sini ada parameter itu yang perlu diperhatikan. Apinya harus besar. Kalau kecil kadang jarang menyala. Jadi kalau kecil harus ada yang diperbaiki, misalnya businya diganti atau copnya ini sudah dol, atau biasanya cop busi juga bisa rusak, atau kabelnya ini kurang connect, atau bisa juga dari ini koil atau dari sepul. Nah, ini untuk api. Yang kedua dari kompresi itu di sini ya. Nah, untuk kompresi ini secara awam kita bisa mengeceknya dengan cara ini, digenjot ini harus berat. Kalau kompresi penuh harus digenjot tidak ngelos. Nah, ada cara yang lebih akurat lagi, yaitu di sini dimasukkan namanya alat cek kompresi. Itu harus standar ya, misalnya 9 atau 11 itu harus benar-benar tercapai, karena kalau di bawahnya bisa jadi bensin ini tidak terisap. Nah, jadi menurut saya kalau yang asal digenjot ini itu kurang akurat ya. Digenjot dia nahan itu saya rasa kurang akurat. Nah, untuk kompresi ini yang berpengaruh adalah bagian setelan klep. Setelan klep itu di sini dan di bawah sini. Nah, ini seiring dipakainya motor ini lama-lama akan aus itu templarnya ya. Jadi lama-lama mendekat sendiri. Kadang mendekat sendiri, kadang ada yang menjauh sendiri. Namun kebanyakan mendekat ya. Jadi kompresinya agak los atau telat dari kompresi motor ini. Kemudian yang terakhir yang tidak boleh ketinggalan adalah dari bensin ini. Harus dicek secara teliti, bensinnya harus baru dari tangki. Tangkinya juga jangan sampai kita sibuk ngecek ini tangkinya taunya malah kosong. Nah, itu sangat-sangat fatal ya. Nah, setelah tangkinya isi, bensin turun bisa sampai bawah sini, kemudian karbu ini harus benar-benar bersih. Karbu ini harus bersih dari sepuyer pilot jet, main jet, lubang udara sini ini dibuka semua, disemprot-semprot menggunakan kompresor tekanan tinggi. Kalau cuma ditiup-tiup saya rasa kurang bersih kalau karburator ini sudah dipakai bertahun-tahun ya.
dia akan mengerak. Nah, kalau bisa dibersihkan menggunakan carbo cleaner, disemprot menggunakan carbo cleaner dari segala lubang ya. Lubang ini dilepas, dan pilot jet dan main jet di bawahnya itu dilepas semua dan disemprot berulang-ulang bolak-balik. Jangan lupa jalur langsam di sini ya, jalur langsam ini harus bersih. Jadi di sini di balik sini ada dua lubang turun di leher sini, leher bagian bawah sini ada lubang turun. Kalau dari sini, dari depan sini kelihatan ya, itu ada dua lubang kecil-kecil. Dari situ juga disemprot sebisa mungkin, harus keluar dari bagian pilot jet. Nah, itu yang sering terabaikan. Nah, setelah dicek semua seharusnya bisa menyala normal. Nah, kalau masih belum normal atau nyalanya susah, berarti ada faktor lain, misalnya dari kontak ya, kontaknya kurang kontak atau bensinnya sudah lama tidak dipakai, itu juga menyebabkan sulit untuk menyala. Nah, untuk setelan angin ini sebelum disetel diputar standar aja ya. Untuk Supra biasanya 1,5 putaran, untuk motor-motor lain 2,5 putaran. Jadi diputar sampai mentok, kemudian diputar satu setengah. Nah, itu 1,5 putaran. Kalau 2,5 berarti dari mentok dibuka 1, 2,5. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, seperti ini cara mengatasi motor karbu yang susah menyala. Harus benar-benar teliti dan hati-hati, tidak boleh asal genjot-genjot terus ya. Kalau genjot-genjot terus yang ada cuma capek aja. Oke, sekian video dari saya, terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa lagi di video berikutnya.